Echo, ini series yang rilis di tahun 2024, mengambil setting setelah kejadian dari Hawkeye kemarin, di mana si Maya ini mengetahui kalau Kingpin memiliki peran di balik kematian ayahnya. Dan sekarang dia datang untuk membalaskan dendamnya. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya ya. Dan sebelum nonton, jujur aja gue nggak terlalu tertarik dengan karakter ini. Gue juga nggak tahu banyak hal ya, kecuali dari apa yang gue lihat pas series Hawkeye kemarin gitu. Dan begitu gue nonton trailer pertamanya, ternyata lumayan serius. Plus secara tone tuh ada sentuhan darknya juga. Dimana gue emang suka ya dengan tontonan dark. Dan gue juga pengen ngeliat Daredevil-nya akan seperti apa di sini. Soalnya di si Hulk kemarin tuh menurut gue agak kurang. Tapi di trailer ini kayaknya tuh balik lagi gitu ke versi Netflix sebelumnya gitu dengan kostum merahnya. Jadi gue coba nonton dengan ekspektasi yang terhitung rendah. Dan gue juga pengen nonton secara netral juga. Soalnya belakangan tuh MCU tuh iya bisa dibilang hit and miss. Kecuali Loki season 2 kemarin ya. Itu yang menurut gue lumayan oke. Dan kalau ngomongin dari sisi cerita sendiri, ini diawali dengan masa kecil Maya yang cukup tragis dengan berbagai macam kehilangannya. Dari sana dia pindah ke New York, bertemu dengan Kingpin hingga masuk ke dunia kriminal. Terus setelah tahu bahwa ada peran Kingpin di balik kematian ayahnya, sekarang Maya mencoba untuk menjatuhkan dia. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya ya. Dan setelah gue selesai nonton, gue tuh baru tahu atau baru sadar ya, ternyata si Maya ini punya kekuatan yang berasal dari keturunannya gitu. Awalnya tuh gue kira ini karakter yang mirip seperti Hawkeye atau Black Widow, murni berdasarkan skill aja gitu. Tapi di sini bisa dibilang karakternya tuh berprogres, dibuat lebih detail juga ya, karena emang series ya dia juga sih gitu. Tapi mungkin buat orang yang berharap datang atau nonton untuk ngelihat Matt Murdock dengan waktu yang cukup lama, menurut gua akan kecewa gitu. Tapi kalau mereka yang datang untuk ngelihat Kingpin ya, menurut gue di sini tuh dia punya porsi yang pas ya secara cerita dan secara keseluruhan juga gue ngelihat series ini sih ya terhitung series yang oke aja gitu. Gue ngelihat sebagai sebuah hiburan dan gue berusaha tuh untuk nonton tanpa, ya bisa dibilang tanpa terlalu mengikat ke MCU ya gitu. Gue ngelihat ini sebagai sebuah series sendiri gitu. Karena gue pengen ya biar si orang yang ada di balik layar ya menyampaikan ceritanya sendiri gitu tanpa perlu mikirin harus connect ini dan itunya gitu. Karena balik lagi kalau ngomongin MCU kan sering banget gitu untuk ngelakuin koneksi ini dan itunya gitu. Dan Eko juga termaksud salah satu yang nggak populer, jadi bisa dibilang dari sisi pressure tuh agak rendah ya. Ada beberapa momen yang ngebuat gue senyum karena dari apa yang gue lihat kalau ngomongin karakter ini kan selalu ditampilin dengan serius, dengan kekerasannya gitu. Tapi di balik ini semua tuh ada softness di sana. Dan menurut gue hal ini tuh tergambar cukup baik ya di sini. Terutama ketika dia berinteraksi dengan keluarganya gitu. Termaksud dengan Face juga yang menurut gue dua orang ini tuh punya kesamaan ya satu sama lain. Dan si Kingpin juga sering bilang ini berkali-kali ke si Maya gitu. Dan kalau ngomongin dari sisi Kingpinnya sendiri, dia di sini tuh lumayan mengerikan gitu walaupun menurut gue belum selevel dengan Netflix ya. Cuma yang gue suka adalah di bagian 20 menit episode pertama itu udah nunjukin seberapa powerfulnya dia dan seberapa takut polisi-polisi dengan karakter ini gitu. Itu yang gue suka sih dari karakter si Kingpin di series ini ya.
Terus kalau ngomongin dari sisi Daredevil-nya, balik lagi di sini tuh dia muncul sebentar aja seperti apa yang gue kira sebelumnya ya. Dan gue juga nggak bisa komen terlalu banyak karena menurut gue ya dia datang hanya untuk bagian actionnya aja gitu. Dan setelah gue pikir-pikir juga ini kayaknya jatuhnya sih lebih buat narik penonton ya, buat nonton gitu. Karena dia kan juga ditampilin di trailer ya gitu. So, buat gue ini series yang cukup oke. Nggak ada sesuatu yang ngebuat gue untuk ngehook banget sih sebenarnya gitu. Ini lebih ke karakternya Echo dan relasi dia dengan Kingpin, kalau menurut gue ya. Lumayan menghibur, terhitung to the point juga. Gue suka dengan episode terakhirnya. Sama ada credit scene yang di bagian ya di episode terakhir yang nge-set up si Kingpin untuk kedepannya gitu. Dan sebenarnya juga udah nggak surprise lagi sih, soalnya untuk fansnya Daredevil udah tahu akan kemana arah ceritanya. Jadi itu aja opini gue mengenai series Echo. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.